ekonomi susah, hukum dipertanyakan dan segala macam. Itulah sebuah keadaan di mana kemudian ada headline itu adalah Indonesia gelap. Bukan karena gelap, kalau ditutup dipadamkan listriknya gelap, bukan. Tetapi keadaan yang tidak memungkinkan, suatu keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan di dalam ketika Indonesia gelap dibutuhkan sebuah terang. Dibutuhkan sebuah sinar yang memberikan harapan. Yang akan menuntun. Yang akan memberikan kehidupan. Maka hari ini ketika kita berbicara the light, menjadi cahaya, bersinar di tengah dunia ini. Maka kita harus melihat bagaimana caranya agar kemudian adik-adikku sekalian menjadi cahaya di tengah dunia ini, minimal di dalam keluarga kamu. Menjadi cahaya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pertanyaannya adalah, siapakah terang itu? Bagaimana kemudian kita menjadi terang? Dan itu diawali, Bapak Saudara sekalian, di ayat pertama. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka kalau kita berbicara menjadi terang, maka kita harus ada di sekalian. Kau harus pastikan dalam dirimu, kau harus hidup di dalam terang itu. Saya dan saudara dan adik sekalian tidak akan bisa menerangi orang kalau saya dan kita semua tidak memiliki terang itu sendiri. Bahwa Yesus kemudian menerangi dunia yang sedang gelap, menerangi dunia yang penuh dengan dosa ini, menerangi dunia yang kemudian berjalan di dalam kegelapan, yang tidak memiliki arah karena Dia adalah terang. Lalu bagaimana kemudian kita menjadi terang kalau sebenarnya kita juga belum memiliki terang itu? Maka hari ini saya mau pastikan dan saya mendorong adik sekalian bahwa kalau engkau menjadi terang di tengah-tengah keluargamu minimal dan dunia ini, engkau harus hidup di dalam terang itu. Siapakah terang itu? Yesus Kristus. Dia adalah terang yang ajaib yang akan menerangi dosa, yang akan menerangi dunia ini. Saya nggak akan bisa menunjuk ini, saudara. Ini ada, ini nih, yang merah ini. Kalau saya nggak punya, tidak akan bisa. Nggak bisa. Maka saya harus memiliki alat ini dulu, baru kemudian bisa. Demikian juga ada di sekalian, bahwa kau harus memiliki Yesus dalam hidupmu. Sumber terang ajaib itu. Kenapa? Karena kalau engkau memiliki Yesus, situasi apapun, kondisi apapun, pada akhirnya nanti engkau hadapi di depan ini. Karena hari ini bukan akhir dari studimu. Hari ini bukan sebuah akhir dari perjuanganmu. Ini adalah baru langkah, kalau TK, SD baru 2 anak tangga. Masih ada anak tangga berikutnya untuk kau mencapai puncak. Dan di dalam mencapai puncak itu ada sekalian, ada banyak anak tangga yang kau harus melewatinya. Banyak perjuangan, banyak godaan, banyak tantangan. Mungkin ada tangisan yang engkau harus keluarkan, air matamu. Mungkin engkau pada akhirnya bergumul. Mungkin nanti engkau akan disakiti. Mungkin nanti engkau akan dibully. Mungkin nanti engkau akan dikhianati. Tetapi terangmu tidak akan pernah padam. Kenapa? Karena sumbernya ada di dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah berharap bahwa engkau bisa menerangi orang lain. Kalau ada sekalian,
tidak memiliki sumbernya dalam hidup. Mungkin engkau bisa menerangi sekali, 2 kali, 3 kali. Dan pada akhirnya engkau bosan, engkau capek. Kenapa? Karena engkau berusaha, berjuang menerangin orang lain dengan usahamu sendiri. Tetapi pada akhirnya engkau menyerah. Mungkin yang engkau terangi itu tidak ada perubahan. Tetapi kalau memiliki sumbernya, tidak akan pernah habis. Maka pastikan dalam dirimu engkau memiliki terang itu dalam hidup. Ya, engkau memiliki terang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, bukan yang lain. Pendidikan bagus, pintar oke, intelektual oke, punya kreativitas oke. Tetapi kalau engkau tidak memiliki terang, karena pada akhirnya nanti ada juga orang yang lebih pintar daripada kamu. Ada orang yang lebih hebat daripada kamu. Tetapi kalau engkau memiliki terang, pintar, intelektual, berkarakter, dan engkau memiliki sumbernya, maka itu akan lengkap kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa bagaimana kemudian kita menjadi terang untuk bersinar di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita harus memiliki sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian bagaimana kita mengaplikasinya, bahwa terang itu adalah memberikan kehidupan. Karena dikatakan begini, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang dimaksudkan di sini, Bapak Saudara sekalian dan adik sekalian, bukan tentang kehidupan yang hanya di dunia ini, bukan tentang kehidupan bagaimana kemudian aku menjadi kaya, bagaimana kemudian aku menjadi pintar, bagaimana kemudian aku mencapai kesuksesan. Jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Dengar baik. Bapak Saudara sekalian, dengar baik ini. Jauh sebelum Yesus Kristus datang sebagai manusia, ada banyak orang telah mencapai kesuksesan. Ada banyak orang telah memiliki kekayaan yang melimpah. Ada banyak orang yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Tetapi ada satu yang tidak dapat dimiliki oleh manusia sebelum Yesus datang, yaitu kehidupan rohani, kehidupan yang abadi. Jadi Yesus datang bukan supaya saudara dan saya dan adik sekalian membuat engkau menjadi kaya raya. Yesus datang bukan membuat engkau menjadi pintar. Yesus datang bukannya sekedar membuat engkau sukses dalam karirmu. Tetapi Yesus mau engkau memiliki hidup yang abadi. Yesus mau supaya engkau memiliki hidup yang berarti. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara 70-80 tahun. Paling panjang 100 tahun. Selesai. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Dan setelah itulah baru namanya ada kehidupan yang abadi. Dan itu Tuhan Yesus datang memberikan itu kepada adik-adikku sekalian. Dia fokus kepada kehidupan rohanimu. Oleh karenanya pastikan itu. Maka kehadiran adik-adikku sekalian, bahwa kalau engkau telah memiliki sumbernya itu, bagaimana juga kemudian engkau datang, engkau hadir, memberikan harapan, menuntun orang lain. Bagaimana engkau memberikan sesuatu yang mereka tidak miliki. Bagaimana kemudian engkau harus menuntun mereka, mengarahkan mereka. Karena engkau telah memiliki sumber terang itu. Maka pastikan dalam dirimu adik sekalian, bahwa kalau engkau telah memiliki Yesus, pastikan engkau harus benar-benar bukan karena engkau menjadi orang Kristen dan otomatis engkau memperoleh hidup yang kekal. Bukan